Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Dua Suara malam jam kelihatan kan setengah 10 malam syutingnya nunggu anak tidur ya bun. Kita kerumpin apa nih bun sekarang? Bahas apaan? Terus apa ya? Yang agak minggu lalu tuh yang baru kejadian tuh soal ini tuh bun, soal field trip. Kamu tahu nggak tuh? Yang field trip yang SMP di Mojokerto tuh. Iya. Terus dia ya kecelakaan lah intinya di sebuah pantai, 3 orang meninggal di Jogja, Pantai Drianti. Ya kita turut berduka cita, kita merasakan apalagi kita juga punya anak yang juga sering ada field trip ya dari sekolah segala macam ya. Ini sih jadi ini ya, kan belakangan tuh tahun-tahun lalu juga banyak field trip, misalnya bisnya kecelakaan, remnya blong, bisnya nggak dalam kondisi terbaik, terus jadinya ya kecelakaan lah, korban nyawa. Ada yang di Lembang kan waktu itu kan, yang anak Depok kalau nggak salah, yang iya pokoknya sebuah SMA di Depok tuh yang dekat rumah kakak itu Sawangan kan, yang tragis juga tuh, remnya blong segala macam. Jadi ini ya, kita sebagai orang tua tuh jadi akhirnya kepikiran ya, ini serem juga ya field trip ya. Field trip itu kan maksudnya perpisahan ya, supaya terkesan gitu kan dengan alumni, dengan apa gitu terakhir. Kalau dulu kita namanya apa ya, bukan field trip lah, studi tour gitu kan, ke sebuah tempat kita bersama-sama gitu, biar nanti harapannya itu mencair lah, yang tadinya mungkin gak kenal jadi kenal. Karena kan gak mungkin juga misalnya satu angkatan ada 4 kelas, gak mungkin tuh kenal semua tuh. Tapi di field trip itu biasanya mencair, nanti saling tukar handphone atau tukar nomor handphone, tukar media sosial, foto-foto ya, sebuah nostalgia lah, buat kenangan biar teringat di Zaman dulu mah momen-momen. gak ada sosmed. Ya zaman dulu gak ada sosmed, tapi kita nyetak tuh, berebut kan dulu, film mana itunya, apa namanya, filmnya Iya. yang dilihat-lihat tuh kadang kebakar, ya dengan foto gua kebakar kan gitu kan. Kalau dulu kan nggak tahu ya, kadang matahari juga settingan kamera itu. Nah, kalau kamu ngeliatnya gimana tuh bun, field trip Iya. sebagai orang tua? Mungkin juga karena ini ya serem sih, maksudnya deg-degan ya. Deg-degan kalau tiba-tiba gimana gitu kan. Makanya juga semenjak banyak cerita begitu kan, juga tiap kali anak pergi tuh kayak ya udah bisa kirim doa aja. Gimana ya, kayaknya tuh khawatir gitu, jadi kita berdoa aja gitu. Tapi ini juga kali ya, ajang maksudnya evaluasi ya, dari sisi kita orang tua, kemudian si anak, belum juga sekolah, terus apa, pemandu wisata dan juga pengelola wisata. Evaluasi maksudnya gini loh, kita kan kadang field trip itu misalnya ke tempat yang menantang biasanya ya, gunung, pantai, apalagi misalnya tuh ya walaupun nggak gunung nggak pantai, kayak Green Canyon kan juga menantang. Belum lagi kita misalnya nggak tahu Tapi anak sekolah mah ke Green Canyon kayak gitu-gitu. ya Green Canyon yang di mana tuh, Jawa Barat, daerah apa tuh, itu kan Kayaknya sering nggak jadi ada juga kan. Kita pernah lihat juga tuh yang apa, yang pakai ban tuh bun, yang di Jogja tuh, yang sampai pernah kalau suka viral tuh, rame tuh, Apa tuh? yang dia pakai ban jalan gitu kan. Oh yang kayak di Dufan. Iya, bukan, dia malah di sungai. Oh. Bukan di Dufan. Kalau mungkin di tempat wisata gitu mungkin ini ya, mungkin secara apa, tingkat keselamatan agak, tahu nggak tuh yang rafting gitu tapi pakai balon, mereka pakai ban yang gede gitu kan. Itu kan kadang juga suka ada. Kalau aku sih ngeliatnya gini bun, kita itu juga dari rumah tuh harus tahu tuh, misalnya bukannya kita khawatir ya, bukannya kita parno gitu. Jadi misalnya ya kita kan nih di kota dataran rendah nih, ya kayak Tangerang gitu kan, misalnya Tangerang, Jakarta, Depok agak tinggi, tapi kan setidaknya kontur alamnya nggak gitu nantang ya. Nah misalnya ini mereka akan ke gunung mana, field trip, studi tour gunung mana. Nah kita sebaiknya tuh sekarang tuh harus cari tahu juga tuh bun. Misalnya di pantai itu apa sih do and done-nya? Yes. Gitu kan, nggak semua pantai-pantai itu kan ya kelihatan tenang
tenang-tenang aja gitu kan. Iya. Mereka juga kadang menyimpan suatu potensi yang kadang ini bukan mistis ya, sebetulnya memang konturnya gitu kan. Tapi kadang kita nggak tahu. Kita nggak tahu gitu. Jadi karena ketidaktahuan kita, nah kita melakukan banyak kadang kebodohan tuh Bun di tengah-tengah alam tuh. Gitu kan, karena ketidaktahuan kita melakukan kebodohan. Apalagi kan kadang anak-anak tuh Bun suka ini ya, suka adrenalinnya tuh tinggi ya. Yes. Dia ngerasa bisa aja, apalagi ada tantangan dari teman-temannya. Itu kan usia-usia mereka yang kita juga perlu kasih pemahaman tuh. Bukan nakut-nakutin. Iya. Tidaknya ini nggak boleh, kamu hanya batas sampai saat ini. Kemudian si anak juga harus jujur sebetulnya sih. Ya mungkin kalau SD kita lah orang tua, tapi kalau SMP SMA harus jujur juga. Misalnya, sebetulnya kamu kuat nggak sih berenang? Kamu bisa nggak sih berenang gitu kan? Kamu jangan baru berenang hanya di kolam, misalnya baru 5 meter, tiba-tiba nyoba ke laut karena saking berisanya gitu kan. Anak-anak juga harus ada itunya tuh, apa? Limit kontrolnya itu, limit batasnya dia, keberaniannya dia tuh. Nah kemudian si sekolah, kayaknya si sekolah juga perlu tuh ketika mau melakukan field trip, study tour nih, yang ngecek tuh lokasi-lokasinya. Iya, survei dulu ya. Ya survei sih, saya pasti survei. Tapi kadang yang begini tuh sulit tuh. Paling survei biasanya tuh makanan, tempat nginepnya. Itu tuh. Tapi dia nggak survei tuh kontur gunungnya kayak gimana sih. Kemarin kita nonton itu kan si Zawin tuh kan. Zawin cerita kan ada bahwa kalau di dunia pendaki aja tuh ada gunung yang ini dulu. Dia nggak boleh ke gunung yang langsung tinggi gitu kan, nggak boleh langsung yang berat gitu kan. Ya, ada pemula dulu gitu. Sebenarnya ada step-stepnya juga. Ada step-stepnya kalau nggak juga. biasa naik, jangan langsung gunung yang ini banget gitu kan. Jadi ada main apa dulu, kelasnya apa dulu. Ya ini kan sesuatu yang penting tuh. Kemudian juga sekolah jadi tahu. Jadi nanti sekolah tuh bisa ngebrief si murid. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kayak kemarin misalnya itu kan kita jadi tahu tuh. Misalnya kayak kemarin yang di Jogja itu nanti jadi tahu bahwa memang daerah situ, pantai selatan itu banyak apa ya, tipuan-tipuan kelihatan tenang, tapi sebetulnya di bawahnya itu nyeret tuh. Kan kemarin kejadiannya keseret. Dan kalau kamu lihat videonya sih? Enggak. Itu aku takut ngeliatnya. Iya, itu nggak jauh loh dari bibir pantai loh. Sebetulnya. Dia nggak tengah-tengah banget. Takut aku melihatnya. Jadi apa namanya tuh kemarin dibilang tuh nama itunya. Dan tapi ada yang komen tuh di Twitter tuh yang di akun geologi gitu. Sebetulnya di beberapa pantai di Jogja itu sudah ada di tiketnya keterangannya bahwa hati-hati kalau menemukan lokasi seperti ini karena ini bisa ada bahaya, mengundang bahaya gitu. Nah ini juga kadang kelemahan kita sih. Kita kadang kalau beli tiket kan juga dibuang aja. Padahal satu sisi tiket itu bukti kita legal ya. Iya. Kadang bisa jadi kalau asuransi ya kita sih nggak mau kecelakaan. Tapi asuransi itu biasanya tiket tanda bukti kita masuk legal. Dan kemudian ternyata di tiket itu ada informasinya tuh. Ada informasinya gitu-gitu. Dan kemudian juga si travel guide-nya ya atau tour travelnya juga harus memastikan kendaraan cerewet lah yang gitu-gitu harusnya tuh. Sebetulnya sekolah dan kita juga cerewet. Dan sekarang banyak kejadian kok orang tua mulai bawel. Itu kayak di tempatnya anak kan juga kalau mau jalan-jalan itu kemana ya pada ke Cimory SD ya. Itu mereka dari pihak sekolahnya sih alhamdulillah ya kerjasama ya. Jadi dikasih foto. Ini loh kita besok naik kendaraan ini, kendaraannya ada ujikirnya, nomor STNK mobilnya, terus jadi itu yang tadinya mungkin orang tua kena terpaan cerita-cerita. Ya banyak kejadian itu. Banyak kejadian-kejadian itu gitu ya di media sosial akhirnya lebih tenang. Agak lebih tenang gitu ketika ngelihat ada ini mobilnya jelas apa, naik apa gitu kan, ujikirnya, terus ada STNK-nya lengkap apa segala macam, ada luarsa punya surat jalan apa segala macam gitu. Mungkin yang kayak gitu-gitu mungkin harus dibiasain ya. Dianggap remeh, tapi sebenarnya itu penting gitu buat kita trust gitu kan. Jadi kita lebih lebih tenang ya orang tua ngelepasnya. Walaupun juga ya namanya musibah kan cuma Allah yang tahu ya. Ya tapi kan nama ikhtiar kan tetap harus ada gitu. Betul, ikhtiar dulu habis itu kan tawakal. Bukan tawakal dulu. Iya, ya teman kan ya seenggaknya
ya itulah gitu Iya, ya, kalau yang sudah salah ikhtiar satu kan, yang kalau sudah ikhtiar semua sudah dilakukan, tiba-tiba ada kecelakaan juga kan kita nggak tahu. tapi anak sekarang jalan-jalannya jauh juga enggak sih kalau daerah Mojokerto ke sana sih enggak jauh. Jakarta ke Jogja nggak jauh, tapi kadang kan yang dari Jakarta Iya, juga yang ada dari yang ke Jakarta. Bromo, ke Malang, ke mana gitu. Ya Kalau- karena memang Jakarta jauh sih, Tapi emang dulu- nggak ada tempat yang dari Bekasi ke Jatiluhur pernah ya. itu dekat masih. Tapi kalau anak-anak sekarang mah ini ya. Masih 2 jam Nggak tahu paling ya Bekasi kalau Jatiluhur. zaman dulu mah kita kalau jalan-jalan kayak gitu ini luar biasa dapat tugas gitu kan, suruh ngerjain tugas gitu. Apa sekarang jalan-jalan aja Nah, gitu. itu yang kurang tahu tuh. Iya. Ya kadang gitu juga sih. Misalnya kita juga kadang ngetes anak-anak kan ya. Iya. Kita ngajak jalan anak-anak, habis itu kadang kita tes. Tadi dapat apa? Nggak dapat apa. Bingung juga jawabnya, berarti kan juga Nggak ada jalan-jalan aja. jalan-jalan aja. Harusnya sih kadang anak-anak tuh juga distimulus lah. Dulu SD ya, SD Iya. aja kita ke kebun Jatiluhur. Jatiluhur tuh dapat seumuran anak kali ya. Kita umur kelas 4 gitu ya. Dapat kayak tugas di kertas tuh. Suruh nulis sejarah tahun berapa gitu ya kayak Iya, gitu. iya. Kita ke museum aja dulu suruh nulis loh. Iya, Ke Monas. museum apa tuh? Monas di bawah Di Monumen Bogor. Nasional kadang. Iya, Museum Zoologi. itu kayak udah wajib banget ya. Ke Udah wajib, Monas, iya. ke Botani. Satria Mandala. Kerjanya apa? Nyatet. Nyatet aja. Jadi sebetulnya kita jadi tahu gitu. Iya. Kalau sekarang kan kadang kalau kita ngelihat anak murid dilepas, Gurunya pembimbingnya juga kemana juga gitu, asik sendiri juga gitu. Ya banyak kejadian sih kayak gitu, akhirnya kejadian-kejadian yang di luar itu terjadi gitu. ya, ini nggak bermaksud menyalahkan pihak. Enggak, yang ini sebetulnya evaluasi. semuanya gitu, dari orang tua, muridnya. Kadang kan murid juga nggak jujur ya, Bun. Iya, Dia ngerasa sehat, padahal misalnya dia punya sakit asma, iya, maksain. maksain itu kan nggak boleh, harusnya ke gunung. Kan kadang suka ada ya dari sekolah ya, lembar Surat persetujuan izin. orang tua Kalau tanpa mau sakit berat jalan-jalan. apa gitu. Kadang tuh kan Kalau sakit harus bawa obat. iya. Ada dari dulu juga gitu. Nah kadang gengsi, mohon maaf, gengsi orang tua, gengsi anak, nganggap itu oh sehat aja gampang, sepele. Ya padahal ketika sudah misal di gunung nih, mereka yang kena asma, sudah di ketinggian tertentu itu kan menyulitkan sekali bernapasnya. Oksigen makin terbatas, segala macem. Atau kadang anak-anak kan gini juga, Bun, kita juga nggak tahu, mereka takut ketinggian kan, penyakit ketinggian itu kan, ada yang suka juga kan, Iya. takut ketinggian kan. Anak-anak sekarang tuh naik jalan sedikit aja takut. Ini tiba-tiba studi tour ke gunung, tapi mereka Tapi memaksakan. emang ada yang terus ditur ke gunung. Ya veltep gitu kayak ke Bromo. Jalan-jalan doang kali ya. Bromo kan lumayan tinggi juga. Iya, jalan-jalan doang. Dia jalan-jalan, tapi kan setidaknya kan kalau mereka yang punya masalah-masalah juga. Iya sih. Naik tangga Bromo itu kan lumayan juga tuh. Apalagi kalau Bromo itu kan kalau kita mau ngeliat sunrise-nya kan perjuangannya dari jam 3 pagi. Iya. Harus keluar. Fisik tuh memang, yang dipastikan fisik sih. Kadang anak-anak tuh ini juga loh, Bun. Mereka jalan. Nah kadang ini nih rundown yang jadi problem nih. Jalan dari Jakarta misalnya sampai ke Malang. Berapa sih kalau bis kita waktu itu 16 jamnya. Atau lebih ya, bisa seharian. Ya, tiba-tiba langsung dihajar langsung ke Bromo kan anak-anak walaupun istirahat di mobil tapi kan itu bukan istirahat Iya. yang bagus lah ya. Jadi ya minimal di penginapan ada berapa yang mereka istirahat nyaman, naik langsung jam 3 pagi. Nanti jam 3 pagi loh Dieng Bromo. Oh Dieng tuh sering juga kan anak-anak kan. Iya. Dan Dieng itu terkenal kan itu dinginnya itu kan. Kan banyak yang ibu-ibu pengajian kena hipotermia di Dieng. Kan banyak tuh cerita itu kalau kita Google tuh, ntar kita coba masukin deh. Itu. Jadi itu sih, terus kemudian kelayakan pendukung tuh kayak bis, obat-obatan. Iya. Ya kayak misal berenang itu kan minimal disiapin pelampung atau gimana lah, itu kan tugas juga dari penyedia wisata dan juga si travel guide-nya. Memang urusan jalan-jalan itu aku juga pernah tuh dulu tuh. Waktu zaman kuliah tuh. Pingsan di itu. Emang Gara-gara itu tuh yang suka diungkit terus sama anak-anak tuh kalau ketemu aku. pingsan di gunung. Oh, itu gunung apa enggak ya? Di Sukabumi tuh, daerah Sukabumi waktu itu ya. Jalan-jalan kayak biasa tuh kalau anak Royce kan awal-awal gitu kan ngajak jalan-jalan trekking terus buka Namanya lapak. tadabur alam. Ya semacam gitulah ya. Buka lapak, makan-makan, sholat bareng, terus kita trekking gitu kan ke Curug.
kayaknya bukan gunung juga sih, tapi kayak agak curug-curug gitu lah. Nggak tahu juga sih, aku lupa tuh ya dulu. Cilember apa ya? Daerah, enggak, daerah Sukabumi Kotak sana lagi gitu. Di saat apa ya? Lupa juga sih aku. Terus ya dulu nggak ngerti ya, maksudnya kalau naik gunung, kalau main-main ke daerah gitu tuh kita nggak boleh pakai celana jeans. Oh iya, karena kan jadi ketat ya. No, karena kalau celana jeans kena basah, Ah. dia nggak cepat kering, jadi dia tuh ke badan. Terus aku kena hipotermia di situ. Ya itu betul. Terus dia naik main tuh ke curug, sampai ke curug tuh, tapi pas mau nyampe, pas udah habis turun dari curug tuh langsung tiba-tiba, kan itu hujan ya. Hujan, terus kan pada ngehajar, udah kayak itu naik ke curug. Foto-foto di curug, udah pas turun pingsan. Karena hipotermia. udah kedinginan banget. Itu karena efek itu tadi, nggak tahu do and done-nya pakai celana jeans. Jangan pakai celana jeans ya. Iya. Nggak tahu juga. Iya, Terus itu nggak ada senior yang ngasih tahu gitu kan. Ya itu misalnya kayak kita lari kan juga sekarang nih. Ada jersey khusus running, kenapa ada jersey khusus sepeda? Karena biar cepat kering. Kering, gitu. iya. Karena kalau kita dalam kondisi basah, apalagi ke hujan. Masuk angin, iya. Awalnya masuk angin, lama-lama ya kedinginan. Iya. Gitu. Terus mau lanjutin nggak ceritanya? Apa? Terus kan gini nih, pokoknya inilah nggak sadar gitu lah ceritanya. Terus nggak kuat jalan kan, mana kaku semua ceritanya, kaki itu kan ketarik hipotermia, terus kayak kram juga gitu. Ditandu dong, tandunya pakai apa? Tandu. Tandunya pakai yang batang bambu panjang gitu, udah kayak bom mayat. Dan itu bikin? Itu bikin, ketika di kayak sarung gitu, diikat gitu. Itu bambunya satu? Bambu satu yang panjang, udah kayak inen babi ini ya? Kalau kata-kata bilang, orang-orang pas papasan, bawa apa itu, bawa apa? Sangkin bom mayat, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu sepanjang jalan tuh antara, ya Allah. Tapi sadar enggak? Ya sadar nggak sadar sih orang namanya. Tapi dengar sayup-sayup dengar gitu ya? Dengar. Itu sudah. Ya udah, sekarang akhirnya pulang, nginep dulu, akhirnya nggak cerita mama. Nah itu kan tuh mah tertawan mah, jadi sering-sering tuh mah. Nggak, itu dulu. Tanya kenapa kamu pulangnya telat? Enggak, itu ikut senior dulu nginep gitu. Padahal tuh lagi sakit. Itu abis sakit terus pingsan. Iya, abis pingsan terus tidur dulu di rumahnya neneknya Terati dulu di Sukabumi kan. Baru tuh turun. Enggak, kenapa? Enggak ngomong habis pingsan. Dianterin ke rumah sama almarhum Kak Panji sama anak-anak itu. Fotonya ada tuh kayaknya tuh. Kita tempel kali. Iya, jangan. Di Facebook. Kayaknya enggak ada situ foto. Enggak ada ya? Tahun pertama kuliah. Iya, itu kan tadi contoh. Kita nggak boleh pakai celana jeans. Iya, kadang disangkut pautannya dengan mistis, Bun. Iya. Nanti di sana ada ini. Padahal tadi bener tuh. Celana jeans kalau kena air nggak cepat kering. Terus masuk angin. Masuk angin, apalagi kita semakin atas semakin dingin. Masuk angin, kedinginan badan. Sebenarnya itu bukan gunung sih ya, tapi emang ya kan, dingin tapi tetap gitu kan. aja kan. Dari orang Bekasi langsung ke atas kan tetap aja beda suhunya lah. Dari Lenteng loh. Iya, tapi kan tetap aja daerah panas ke daerah dingin. Ya mereka aja orang-orang, mungkin orang-orang sana mah pakai celana buntungan biasa. Karena mereka biasa lawannya. Kita belum apa-apa juga. Jadi kan itu juga yang menarik tuh, konten-konten kemarin kita sempat nonton YouTube si Zawin kan. Iya. Zawin tuh bikin konten, nonton deh kalau suka naik gunung tuh. Ya harusnya sudah pada nonton karena subscribernya udah jutaan dia. Dia kemana-mana gitu, tapi dia selalu mengaitkan itu misalnya dengan mistis ya. Itu penarik aja sih gimmicknya. Tapi setidaknya dia ingin edukasi bahwa kadang kejadian-kejadian di alam itu ya kecelakaan lah. Itu karena ketidaktahuan kita. Iya. Akan tempat yang dituju gitu. Misalnya kenapa sih nggak boleh bawa apa kemarin misalnya dia bilang baju hijau ketika naik gunung. Itu kan nyaru. Jadi kalau kita ke apa-apa itu jadi susah ditemuin gitu. Iya. Sasar gitu. Sangkain pohon gitu kan. Jadi bukan karena ntar di ini genderuwo. Iya. Walaupun mungkin yang kayak gitunya ada ya. Cuman kan ya. Ya kalau aku sih nggak percaya. Karena kan ya kalau dia bilang meninggal di gunung tuh kedua biasanya hipotermia, sama orang tersesat, sama nggak tahu jalan kadang. Ya tersesat, nggak bisa baca apalah gitu kan. Atau ketika sedang, ya makanya kalau di film-film dia tuh, di YouTube dia kadang tuh kalau dia lagi mulai berkabut, ya udah nggak usah maksain. Iya. Ya stay aja di situ udah. Buka camp gitu kan, buka tenda. Karena kadang kan
tanggung Nggak nih, kelihatan. tanggung nih. Iya. Tiba-tiba ya karena kabutnya itu mereka merasa tanggung mau nyampe puncak, tiba-tiba salah belok kan, Iya. makin kemana gitu jalurnya. Itu sih terus tapi kadang kan beritanya masuk ke alam lain. Iya. Tapi bisa jadi ya, kita Ya, kan nggak tahu. ya kadang kan Mungkin halusinasi halusinasi, orang iya kayak sih. gitu kan halusinasinya Halusinasi. banyak. Kayak kemarin kamu habis dibius aja kan halusinasinya banyak. Oh iya, Iya, masa ya? ya kan dokter ketika kamu habis dibedah itu kan bilang ini obat ininya hilang tapi ntar 2 jam kali masih ada kayak halusinasi suka ngigo-ngigo aja. Emang aku ngigo kemarin? Ya enggak, ya kita kalau habis dikena obat anestesi aja kan kayak ini kan. Nggak tahu ya, tapi kemarin Kayak orang ya kayak misalnya bisa sesar lah kan kayak ada pengok-pengoknya dikit juga tuh. enggak sih. Nggak, Kalau sesar enggak ya? kan dia cuman separuh, nggak berasa. Iya. Sadar. Tapi kemarin Enggak, setelah sadarnya, proses setelah sadarnya itu enggak langsung sadar. waktu yang kemarin tuh habis dibius total itu, aku itu apa? Ada aneh-aneh gitu nggak? Enggak, tapi kayak orang apa sih? Ngelihat kita kayak orang belum sadar bangetnya itu lumayan. Oh, Jadi kayak mata kan kelihatan dari mata gitu kan. gitu ya. Iya, jadi mungkin di situ tuh kalau kita nggak kuat halusinasi tuh kadang masuk-masuk aja tuh. Iya. Saat-saat kayak gitu. Sekali-sekali aku tuh dibius total tuh ya. Mm, Tahu-tahu lagi diajak ngomong, seret. Hilang. Iya, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu tuh bangun, seret gitu bangun. Pas lihat jam berapa? Pas aku bangun tuh aku langsung, hah, udah bangun. Jam berapa? Jam mau asar kalau nggak salah, Iya, setengah 4 gitu kan. Nah, aku ngitung, lama juga ya dari jam berapa tuh? Nah, kejadian nggak tahu ini kan kejadian juga di aku, Bun. Masa? Ketika aku mau jambore di Belanda. Oh iya. Kan itu Juli Agustus ya. Harusnya panas ya. Terus ketika aku kan udah nyiapin sleeping bag. Terus sampai bandara ya kita ngatur-ngatur lagi kan tas kan biar makin hemat kan karena kan ada bagasi semenjata berapa kemudian juga nanti persiapan pulang bisa bawa apalah biar nggak bayar lagi kan. Nah sampai situ si Reda bilang, Reda, Pak ini gak usah dibawa kali, di sono kan panas. Ya udah, sleeping bag ditaruh kan lumayan sleeping bag itu kan. Apalagi kita waktu itu punya bukan yang model light gitu kan. Sekarang kan mulai banyak nih alat camping yang light dalam arti ringan. Oh, ngemasnya bisa jadi segini tiba-tiba tenda gitu kan. Terus dulu sleeping bag yang gede. Ya udah dikeluarin dengan harapan gitu. Nyampe Belanda. Itu satu sleeping bag 2 diki. Kok bisa? Jadi cuman dilebarin aja gitu jadi selimut. Saking dinginnya, Bun. Jadi Bukannya panas. ternyata Belanda itu ketika kita baca kenapa dia agak lebih dingin ketimbang Eropa yang lain karena dia kan di bawah datarannya, di bawah permukaan laut. Masa? Iya. Dan dia banyak bukit. Amsterdam itu nama-nama dam-dam itu kan karena Belanda itu begini, Bun. Lautnya, tapi dia pinter ngolah airnya. Dia pinter ngolah airnya. Dia di bawah. Dia di bawah permukaan laut. Makanya sebetulnya Belanda itu identik dengan banjir. Itu yang terjadi di Jakarta. Kenapa banyak kanal? Kayak kanal yang sampingnya Sudirman tuh. Itu kan bangunan Belanda. Itulah kan kanal-kanal itu dulu kan jalan-jalan di mana tuh? Kemarin kita ngeliat tuh kanal yang jembatan itu. Jembatan yang itu salah satu pintu masuk kapal-kapal ke Batavia. Itu kan kanal-kanal yang dibuat sama Belanda buat ngatur air. Jadi dia pinter. Jadi aku ke museum tuh ada ntar di vlognya. Di blog saya nulis di blog tuh. Jadi dia itu berkali-kali tuh gimana sih ini air dibikin dam nggak bisa karena airnya nggak bisa dilawan. Iyalah. Nggak bisa dilawan, hancur dan banyak. Akhirnya dia bikin kanal. Kanal itu fungsinya apa, Bun? Ngalirin. Muterin air doang biar dia nggak naik. Oke, kan Belanda dikenal dengan negara sejuta kanal. Baik kalau masuk Amsterdam tuh kan kanalnya banyak banget. Itu jadi dia cuma muterin doang strategi dia tuh. Dia berdamai dengan air. Pinter ya. Pinter. Makanya kita akhirnya berantem sama air. Kalau kita kan sampai sekarang nggak kelar-kelar, nggak tahu nggak mau belajar atau nggak apa ya. Padahal Belanda itu udah ngajarin loh. Mungkin kalau dibikin jangka panjang kayak gitu terus langsung solutif besok nggak ada proyeknya lagi. Jadinya udah kepotong gitu yang proyek-proyekan. Batavia itu kota tua kalau mau lihat tadinya tuh petanya itu samping yang jalan raya yang samping stasiun itu, Bun. Itu kanal. Kanal. Jadi dikelilingin kanal itu tadinya Fatahillah itu museum itu.
Jadi dia cuma buat ngalirin air. Soalnya dari dulu Belanda Sekarang nggak ada tapi kanalnya. Ada kan, masih ada ya? kanal beberapa, tapi beberapa dia diuruk jadi jalanan. Belanda tuh kanal. Di Semarang ada kanal juga, kanal banjir di Semarang. Karena dia sudah tahu kota-kota ini banyak yang di bawah juga di permukaan laut. Jadi Jakarta ini bukan ujuk-ujuk banjirnya tahun. Udah dari dulu. Iya, dari Belanda datang pun permasalahannya sama dengan Amsterdam. Jadi dia punya ide yang sama tuh dibikin kanal-kanal Tapi itu. kenapa kalau udah tahu permasalahannya banjir dia bikin pusatnya di situ ya? Kenapa dia nggak geser dikit gitu areanya? Ya karena mungkin dia berasa sudah bisa mendamaikan air. Iya sih, tapi kan jadinya ini ya. Enggak, kan dulu kan Itu mendamaikan air termasuk yang patok-patokan itu. patok bambu. Kalau Patok bambu itu patok mau bambu. mendamaikan air apa mau bikin apa itu? Itu ingin mendamaikan pengembang. Itu ya, jadi field trip. Kembali ke field trip. Jadi semua belajar lah. Kita jadi edukasi lah, baca-baca lah. Dan pentingnya juga jangan malas baca. Kadang kita tuh kan suka ada papan peringatan nih Bun. Pelang baca gitu kan. Misalnya kita ke satu tempat apa, hati-hati. Ini gini-gini. Kadang kan kita abai aja tuh. Ya bisa jadi pertama kita malas baca. Kedua kadang kan tulisannya juga kadang nggak diperbaruin. Udah karat-karatan. Padahal itu kadang apa tuh peringatan tuh. Misalnya di tempat yang itu tuh, di tempat kayak di Bali itu kan sering kenapa turis banyak kejamret monyetnya kan. Padahal kan jelas-jelas ada tulisannya. Jangan bawa Jangan bawa ini, jangan bawa ini, jangan bawa ini. Yang kita nggak, malah kadang yang sedihnya kadang kita nantang. Ngedek-ngedekin. Iya. Tapi gue monyetnya wing 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 wing. Terus misalnya di taman safari atau kita ke mana ke kebun binatang kan boleh ya, jangan mengasih umpan ke binatang. Ya kan? Kadang kan tapi kita kan pengunjung tuh kadang juga nggak ngebaca itu dan katanya padahal itu kan demi keselamatan kita juga. Iya. Misalnya ya singa dilempar-lemparin sosis, kan pernah kejadian juga ada di YouTube tuh. Akhirnya singanya lompat. Singanya pengen ngikut. Iya, akhirnya kan karena amisnya kan. Jadi kan dia pengen itu. Saudara kan udah cukup tuh tatanan makan dari si pengelola gitu kan. Iya. Itu harus ditaatin. Kadang kan kitanya juga yang suka ngeledek tuh. Apalagi misalnya jangan Intinya disiplin diri gitu. Disiplin diri dan do and done-nya tuh dibaca. Iya. Jangan nantang. Apalagi sama hal-hal yang alam ya, yang enggak unpredictable kan? Unpredictable. Ya binatang liar, binatang apa. Ya misalnya main-main dengan ular. Kan banyak kan juga kan orang itu juga kecatok kobra misalnya itu kan. Kadang jadi buat mainan kan. Itu kan juga hal-hal yang ya mereka nggak ngerti, mereka nggak paham gitu. Gitu sih intinya, kita edukasi diri terus apapun itu, karena apalagi orang tua perkembangan banyak gitu. Jangan sampai apa ya kita juga kan nitip anak sekolah kan, juga jangan dengan sekolah juga jangan friksi lah, walaupun gimana kan guru juga udah ngajar. Intinya untuk field trip ini baiknya memang tadi aware dari awal, orang tua aware, si peserta didik aware, guru Kadang kan ada juga aware. Ya kadang orang tuanya ada yang ribet juga gitu kan. Iya. Udah nih masa filternya begini doang, tambahin dong yang kesini gitu, ribet kan. Standar dia. Gitu. Kadang belum semua orang bisa dengan standar dia. Kadang Ya, akhirnya biaya nambah. akhirnya biaya nambah, itu ribet tuh paling Ribet, tuh. Paling males deh kalau ada orang tua murid sama gitu. Padahal bisa jadi sekolah itu bikin kesini sudah ngukur. Udah Angka segini nih pas gitu. Iya. Tiba-tiba ada yang upgrade lah dengan niat-niatan sendiri gitu. Dia yang pengen aja gitu kan. Alasannya masyarakat luas padahal enggak juga. Ya gitu lah, nama jadi orang tua juga nggak usah lebay-lebay juga sih tapi. Iya, kita ikut aja misalnya apa yang diinin sekolah gitu kan. Kemudian juga ya lebih ini juga sekarang sih pemandu travelnya juga harus menyiapkan sesuatu yang baik gitu kan. Kadang kan juga kita nggak ngerti, nggak paham, sekolah nggak paham tentang bis, tentang apa, tiba-tiba hanya sekedar bagus dan si pengelola bis juga kadang kan ya kita lihat lah penanganan bis di Indonesia tuh mohon maaf ya, kadang kelebihan beban muatan aja kan kita sering lihat di tol. Dan itu tol loh yang seharusnya polisi bisa jelas-jelas nilang. Itu aman-aman aja. Apalagi kalau orang bawa muatan tuh, kita makanya kalau naik motor suka ngindarin di samping, di belakang ya. Kalau yang bawa sampah tuh udah sampai gede-gede, udah sampai ngelewatin batas truknya dia tuh kan. Ya jadi gitu dah obrolan malam ini.
Bulan menjelang tidur. Bulan jelang tidur, kekhawatiran jelang terkait isu-isu field trip. Itu bismillah lah, semua kita ke depan gak ada lagi kejadian-kejadian kayak gitu. Aware semua segala macam, karena juga kan kasihan lulus mau lanjutin dapat kabarnya meninggal kan juga. Bismillah lah semuanya. Kita saling kerja sama lah ya. Ya kan? Saling kerja sama kan? Semua pihak. Peserta didik, semua pihak kerjasama, pemerintah juga bikin aturan tapi terkait sarana dan prasarana. Oke. Tapi mungkin kalau ini ya, kalau mau ada field trip, maksudnya yang sifatnya itu akan lebih baik ada kayak surat-surat perizinan yang dibuat. Perlu nggak sih? Harusnya ada kan? Yang surat jalan dari mana, ini mau ada jalan, Oh, keterangan, iya, kayak gini, iya, kayak iya. semacam surat apa ya? Ini dari sekolah ini mau ada jalan ke sini gitu. Jadi semua yang dilewati, misalkan ini sekolah ada di Tangerang, terus dia mau jalan ke daerah Bogor. Ini kayak perlu nggak sih kayak dibikin kayak semacam surat perjalanan tuh biar jadi entah polisi atau apa yang bertugas itu, jadi ini mau ada ini gitu. Iya, sebetulnya sih Perlu nggak sih kayak perlu ya sebetulnya, tapi jangan jadi ajang nyari duit lagi. Iya, Kadang tapi kan ya, itu jelek itu sih. kadang kan administrasi birokrasi itu mohon maaf nih jadi celah ajang Cuman itu money kayaknya oriented kayak lagi. semacam surat jalan itu penting buat Iya, jadi kalau ada apa-apa, oh ya ini Jelas. ada ini mau ke sini gitu. jelas kan. gitu. Misalnya Keterangan ini bis dengan ini mau ke sini, terus gitu kemudian berapa siswa, tuh. itu kayak surat jalan apa produk-produk kan. Produk-produk kalau mau keluar dari gudang aja ada surat jalannya kan. Ini jadi ketahuan tuh. Oh iya bawa ini gitu. Takut biar kalau ada apa-apa tuh juga ya kita namanya ikhtiar dulu. Ikhtiar, gitu kan. bener ikhtiar dulu, ikhtiar. Tapi ya gitu, semoga itu nggak jadi ajang cari rente lagi. Kadang kan, kita paham lah, dikit-dikit money oriented gitu. Oke, sekian, udah jam Selamat 11, selamat tidur semuanya. Kita take-nya cuma bisa malam. Anak udah tidur aman, gitu kan. Karena ini masih jadi ruang tamu, pasti beres-beresin ruangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.